Lalu ada fatwa resolusi jihad dari Mbah Hasyim Asy'ari bahwa membela tanah air bukan membela agama. Ternyata ketika musuh di depan mata, ini bapaknya Nyi Sarkila langsung perang melawan PKI. Dengan alasan apa itu walinya nggak bisa hadir ke tempat akad? Alasannya li khaufin fit. Nah, pembahasan selanjutnya ini wali goib kurang dari 2 marhalah. Tadi walinya goib tidak ada, tapi 2 marhalah lebih. Bagaimana kalau walinya goib ini kurang dari 2 marhalah? Jadi Nyi Sarkila wali hostnya berada di daerah yang kurang dari 2 marhalah. Dalam arti kurang dari masafatul qasri. Apa itu masafatul qasri? Yaitu jarak yang diperbolehkan bagi kita melakukan qasar jama. Gitu kalau pepergian. Ya, berarti 84 km kurang 84 km. Tahu dari sini ke Belaraja lah kan. Gitu. Tapi walinya emang nggak bisa hadir di tempat akad. Walinya mah dekat di Tangsiti atau walinya mah dekat di Serpong, tapi tidak bisa hadir ke tempat akad. Ya udur. Ini bagaimana posisi ini? Ya? Au ghaba ila dunihima, lakin ta'adzara wusulun ilaihi ay ilal wali. Atau penghulu atau amil basri dapat mengawinkan Nyi Sarkila kepada Kang Zaid jika walinya berada di tempat yang kurang dari radius 2 marhalah. 84 km adanya di Serpong. Ya, itu. Tapi ta'adzara lakin ta'adzara wusulun ilaihi ay ilal wali. Tapi dirasa udzur sampai ke tempat datangnya tempat majlis akad. Dia merasa ada udzur. Dia tidak bisa hadir ke tempat akad karena ada udzur. Ya. Dengan alasan apa itu walinya nggak bisa hadir ke tempat akad? Alasannya li khaufin fit tariqi minal qatsli. Dengan alasan khawatir kalau saya dari Serpong kudu datang ke Rawalini karena jarak Serpong sini itu banyak begalnya yang rata-rata motornya diambil lalu dibunuh. Ngeri saya datangnya, ya kan? Berarti uzur dia nggak datang, takut terjadi pembunuhan. Serem. Jangan ke Serpong lah contohnya. Berarti kemana lu? Mau ke Keronjo lewat belakang sepi kan. Saya kalau datang ke sono jalan tengah sawah sepi jasa. Biasanya kalau udah maghrib itu banyak ceritanya. Terjadi pembegalan motor, ngeri di jalannya saya. Uzurnya kayak begitu. Atau awid darbi. Atau ada terjadi pemukulan. Dibunuh mangga man pada bengap doang saya. Waduh bahaya. Soalnya kalau saya lewat Serpong pas ketemu Sewan, pasti ngelewatin rumah Mang Jakiran. Kenapa? Dulu pacarnya pernah saya cium, jadi sampai sekarang marah kata dia. Bahaya saya kalau lewat situ. Waduh, ngeri bisa digebuk kita. Waduh, ya kan? Atau yang ketiga, ya, atau yang ketiga alasannya, au akhdil mal, atau terjadi perampasan harta. Banyak copetnya, ngeri. Apalagi naik mobil angkot itu dari Serpong sampai ke mobil Kampung Melayu turun di Karim, ngeri. Banyak perampasan harta. Wah, ini bagaimana ini? Kalau caranya seperti itu, karena khawatir walaupun ia dekat kurang dari 2 marhalah pada posisi itu
Amil Basri berhak untuk menjadi wali pernikahan Nyi Sarkila sama Kang Jaed. Berarti ada alasan-alasan. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini wali mafkud. Kita langsung bebas saja, nggak usah. Biasanya biar keren kan makna di bahasa Jawa dulu. Tradisi soalnya jangan ditinggal gitu. Nah, yang selanjutnya wali mafkud. Wali mafkud itu wali yang tidak jelas keberadaannya. Jadi wali Nyi Sarkila tidak jelas adanya di mana. Dibilang hidup juga belum ada buktinya. Dibilang mati juga belum ada tim forensik yang menyatakan kematian bapaknya Neng Sarkila. Ya kan begitu. Ya kan? Au fakida ail wali bi alam yu'rab makanuhu wala mautuhu wala hayatuhu. Gitu. Ba'da ghaibatin au huduri kitalin au kisari safinatin au asri aduwin. Nah, ini ada 4 surah. Au fakida ail waliyu. Penghulu bisa mengawinkan Nyi Sarkila kepada Zaid jika walinya tidak diketahui keberadaannya. Dalam arti bahasa Arabnya mafkud. Maka kalau ngedengar wali mafkud atau fakdul wali, surahnya bagaimana mati enggak hidup enggak? Bi alam yu'rab makanuhu wala mautuhu wala hayatuhu ba'da ghaibatin. Wali tidak diketahui keberadaan tempatnya. Hidup matinya setelah ia pergi. Pas pergi bleng aja. Ini enggak jelas ada di mana. Dibilang hidup enggak jelas, enggak ada informasinya. Dibilang mati juga enggak jelas. Ini gimana ini? Ya kan? Maka pada hal ini hadza illam yakum bimautihi. Pada hal ini dilakukan jika memang belum diputuskan bahwa bapaknya mati. Kalau belum diputuskan bahwa bapaknya itu mati, maka walinya adalah wali hakim atau wali penghulu atau wali amil. Gitu. Bagaimana kalau sudah diputuskan bahwa ternyata Kang Zaid bapaknya Nyi Sarkila pergi ke Semarang, di Semarang itu kesandung masuk ke got, mati karena nggak bawa KTP. Akhirnya diumum-umumin, kagak ada yang ngaku, dikubur aja. Ternyata ada DNA. Ternyata ini adalah bapaknya Nyi Sarkila. Jelas matinya di mana? Di Semarang. Kalau jelas matinya, tidak ada hak bagi Amil Basri untuk menikahkan Nyi Sarkila. Maka perwalian jatuh kepada wali setelahnya, yaitu engkongnya. Engkongnya udah mati, atuh saudara laki-lakinya, begitu. Dan seterusnya. Gitu. Atau ini bapaknya Nyi Sarkila ketika zaman G30 SPKI, ya kan? Yang nontonnya di dalam masjid, orang mah di luar masjid kayak di halaman minimal. Ini nonton film PKI di dalam masjid, aduh, ya kan? Ada yang nanya, main YouTube juga di dalam masjid, bedanya kalau nobar mah kalau nonton YouTube mah host, yang namanya host mah nggak kelihatan. Gitu. Kan biasanya ada tulisan, harap yang punya HP dimatikan. Ini yang dimatikan yang punyanya apa HP-nya? Kan begitu. Ya kan? Ini dulu tahun 65 bapaknya Nyi Sarkila ikut dalam penumpasan PKI yang terjadi banyak di Madiun, di Ngawi. Itu yang perang itu adalah Barisan Ansor Serbaguna dari ulama-ulama NU, ya kan? Perang lawan PKI. Ternyata ketika musuh di depan mata, ini bapaknya Nyi Sarkila langsung perang melawan PKI.
Ternyata pas habis perang ini nggak diketahui keberadaannya. Apakah mati kebacok sama PKI atau masih hidup? Atau perginya ini kemana? Padahal 30 September itu telah berlalu. Ini udah bulan Oktober. Katanya bapaknya ini mau ngawin Nyi Sarkila. Ini walinya siapa ini kan, bingung. Gara-gara perang kagak balik lagi dia. Gitu. Maka jika Nyi Sarkila walinya nggak ada, surahnya wali tidak diketahui keberadaannya karena hadir dalam medan perang. Di mana hidupnya juga jelas, dikatakan mati dari Tentara Nasional Indonesia TNI. Ini tidak ada info ke keluarga bahwa bapaknya Nyi Sarkila itu udah meninggal, nggak ada info, ya kan? Atau di antara jasad-jasad ini di DNA semua tim forensik pakai IKTP, ini nggak ada yang sesuai DNA-nya dengan Nyi Sarkila. Ini kemana ini bapak gua ini kan? Jangan-jangan ikut ke kubur sama jenderal di Luang Buaya. Ya misalnya begitu. Aduh kemana ini bang? Belum jelas kematian atau hidupnya atau tempatnya di mana. Gara-gara memang dia ikut perang yang menumpas PKI, yang ingin merubah ideologi Pancasila. Ya kan? Maka pada posisi itu, ketika belum diputuskan kematian bapaknya Nyi Sarkila gara-gara ikut perang menumpas PKI pada saat tragedi PKI tahun 65, maka di sini wali hakim atau Amil Basri yang harus menjadi wali Nyi Sarkila. Kenapa? Karena sultan itu, pemerintah itu waliyun man waliyalaha, wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Dan perwalian tidak serta-merta pindah kepada wali setelahnya jika memang belum dipastikan, belum diputuskan bahwa bapaknya Nyi Sarkila jadi korban pertempuran melawan PKI tahun 65. Gitu, ya. Kan ke PKI ini. Ya, itu contohnya itu orang menghuduri wali. Iya, PKI itu. Dan yang selanjutnya, ya kan? Ini lagi-lagi masih Tentara Nasional Indonesia, ya kan? Nyi Sarkila bapaknya ini seorang tentara dia, seorang tentara. Lalu diutus ke Libanon sama jenderal siapa sih Panglima sekarang? Hadi, ya kan? Di tengah perjalanan ternyata kapalnya karam. Kapalnya hancur, kapalnya karam. Pastinya kan banyak bahan atau TNI makan bisa ngojay, dia bisa berenang, ya kan TNI. Masing-masing menyelamatkan diri. Pas di absen, nih bapaknya Nyi Sarkila kagak ada, ya kan? Kagak ada. Dibilang mati juga jasadnya belum kelihatan, belum ditemukan. Dibilang hidup takut udah mati, dibilang mati takut udah hidup. Bisa aja dia berenang ada di tengah pulau dan nggak ditemuin, ya kan? Nggak dijemput-jemput sama batalionnya, begitu. Sedangkan ini Nyi Sarkila mau nikah, butuh wali bapaknya. Dapat dengar kapal yang ditumpangi bapaknya jadi pasukan perdamaian ke Libanon, ini karam. Waduh, ya kan? Maka pada posisi ini wali penghululah yang harus menikahkan. Au faqida al-wali bi alam yu'rab makanuhu wala mautuhu wala hayatuhu ba'dan kisari safinatin. Ya. Penghulu bisa menikahkan Nyi Sarkila kepada Zaid jika wali tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui matinya, tidak diketahui hidupnya setelah kapalnya pecah, kapalnya tenggelam dalam misi perdamaian ke Libanon. Ikut dalam tentara PBB. Dibilang mati enggak, dibilang hidup enggak.
Maka pada posisi ini harus ambil Basri yang punya SK, yang harus menjadi wali Neng Sarkila. Sampai apa? Sampai jelas matinya. Ternyata ada tangan sebelah, ya kan? Ngapung. Pas di DNA dicek sama tim forensik, ya kan? Ada pala juga, apa rambut pada mencar-mencar, ya kan? Badannya. Pas dicek sama tim forensik, ini mah badan bapaknya Sarkila. Oh, jelas sudah mati. Langsung muncul di TV bahwa bapaknya Nyi Sarkila menjadi korban tenggelamnya kapal perdamaian menuju Libanon. Kalau sudah jelas matinya, tidak ada hak bagi penghulu, bagi Amil untuk menikahkan Nyi Sarkila kepada Kang Zaid. Yang punya hak adalah wali abad. Gitu. Berarti apa? Engkongnya dan selanjutnya. Gitu. Terus misalnya kembali lagi ke zaman Belanda ini. Ya kan? Zaman Belanda. Ini Nyi Sarkila bapaknya ini dibawa pasukan Jenderal Sudirman, ya kan? Ketika ingin melawan gerilya ini, melawan Belanda dalam agresi militer kedua, ya kan? Dalam agresi militer kedua, lalu ada fatwa resolusi jihad dari Mbah Hashim Asy'ari bahwa membela tanah air bukan membela agama, bukan membela Islam, hukumnya fardu ain. Langsung bapaknya Sarkila ikut berperang. Ternyata ada Sikabayan. Sikabayan. Pas ada Belanda lewat, semuanya nyumput. Sikabayan kebingungan. Aduh, gua nyumput di mana ini? Dia punya pikiran yang tempat aman adalah tempat yang paling berbahaya. Akhirnya dia nyumput di tengah jalan pakai tetampah. Ditanya sama Belanda, "Hei, siapa kamu?" "Kabayan." "Lagi ngapain?" "Lagi nyumput." "Emang kenapa?" "Takut." "Sama siapa?" "Sama lu," kata dia. Misalnya kan begitu. "Terus temen lu yang mana?" "Temen lu." Waduh, karena baru ngajinya itu Salamun Taufik bahwa tidak boleh berbohong, harus jujur, ya kan? Ditanya sama Belanda, "Mana teman-teman kamu?" Waduh, kata kiai pen kudu jujur. Ini bingung ini. Kalau nggak jujur dosa. Ini ngajinya baru bab itu doang berarti. Ternyata, waduh, baru ngedengar lagi tadi malam harus jujur. Dikasih tahu, "No, di pojok di dekat gombolan ada no. Bapaknya Nyi Sarkila ada, ketangkap semua, akhirnya ditawan." Ya kan? Padahal bapaknya Nyi Sarkila seminggu lagi mau ngawinin itu, mau hajatan. Ketangkap lagi di penjara. Iya kan? Akhirnya datang informasi Sikabayan tadi filosofinya nyumput di tempat yang paling berbahaya, ini adalah tempat aman sejatinya. Akhirnya dia mas selamat. Yang lain kan pada ngeburu yang nyumput, dia sesendirian tinggal kabur. Ya kan? Akhirnya berbilang, "Sarkila, no baba lu ditawan, tapi nggak tahu lah hidup matinya sama gua nggak tahu. Pokoknya mah di penjara, ditawan musuh sama Belanda." Itu, ya kan? Akhirnya bagaimana kalau posisinya bapaknya Nyi Sarkila ini ditawan oleh musuh, oleh Belanda, ya kan? Maka pada posisi ini au faqida al-waliyu, wali yang tidak diketahui keberadaannya. Surahnya bi alam yu'raf, tidak diketahui makanuhu, tempatnya. Wala mautuhu, matinya juga nggak tahu. Wala hayatuhu, hidupnya juga nggak jelas. Seperti apa? Ba'da asri aduin, seperti setelah ditawan seorang musuh, yaitu ditawan Belanda. Maka pada posisi ini wali penghulu yang harus menikahkan selama belum putus bahwa bapaknya Nyi Sarkila telah dibunuh oleh Belanda.